Halo semuanya, nama saya Christian Dr. Pindapitoyo. Saya dari kelas TIF 222A dengan NPM 22552011-029. Oke, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Artificial Intelligence dengan tema logika order pertama atau first order logic. Oke. Yang pertama itu ada apa itu logika order pertama atau FOL. Logika order pertama itu adalah sistem logika yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan menggunakan objek, relasi antar objek, dan kuantator. Jadi seperti semuanya dan ada ya. Nah, disebut juga order pertama karena cuma membatasi objek, bukan fungsi dari fungsi. Kalau fungsi dari fungsi itu baru order logika yang kedua. Nah, perbandingan dengan logika proporsional itu adalah elemen dasarnya itu kalimatnya sederhana, PQ dan R. Kalau logika proporsionalnya, kalau logika order pertamanya dari elemen dasarnya itu adalah objek, relasi, dan fungsi. Nah, aspek ekspresinya itu kalau logika proporsional itu kalau hujan turun. Kalau misalkan logika order pertama itu hujan X, di mana X itu bisa objek tertentu gitu. Misalkan tadi hujan atau misalkan nanti printer dan segala macamnya. Lalu ada aspek kemampuan, itu logika proporsionalnya itu adalah terbatas, dan logika order pertama itu adalah lebih ekspresif dan fleksibel. Nah, lalu ada komponen utama logika order pertama. Nah, logika order pertama itu komponen utamanya itu adalah objek atau domain. Nah, apa itu objek atau domain? Itu hal-hal nyata atau konseptual yang dibicarakan manusia. Objek atau domain itu adalah hal-hal nyata atau konseptual yang dibicarakan. Seperti objeknya itu adalah manusia, mobil, hewan, dan angka, serta lain-lainnya. Lalu ada predikat atau predicate, itu menunjukkan sifat atau hubungan antar objek seperti manusia X. Jadi artinya adalah manusia adalah X atau X adalah manusia. Lalu ada fungsi atau function, itu mengembalikan nilai atau objek tertentu. Contohnya adalah ayah dalam kurung X, itu berarti mengembalikan ayah dari X. Lalu ada konstanta atau konstan, itu adalah nama objek spesifik seperti Budi ataupun Jakarta, jadi ada gitu. Lalu ada variabel. Nah, variabel itu adalah simbol umum seperti X, Y, atau Z. Lalu ada kuantator atau quantiverse, itu adalah universal, A terbalik, itu untuk semua. Lalu ada extential, E terbalik, itu adalah setidaknya satu. Nah, contohnya A terbalik itu adalah X. Jadi manusia bisa bernafas. Jadi manusia adalah X, bernafas adalah X. Jadi artinya apa? Jadinya artinya itu adalah semua manusia itu bisa bernafas. Lalu extential itu adalah setidaknya satu. Itu misalkan contohnya itu adalah E terbalik, EX, hewan X bisa terbang gitu. Jadi ada segitiga ke atas itu terbang atau X. Artinya adalah ada hewan yang bisa terbang. Oke. Lalu selanjutnya ada inference atau penalaran FOL. Nah, tujuan logika order pertama itu bukan cuman representasi, tapi juga menarik kesimpulan baru atau inference. Nah, teknik umumnya itu adalah modus ponens. Jadi jika P adalah Q dan P benar, maka Q juga benar. Lalu ada unifikasi atau resolusi. Jadi teknik umumnya ya teman-teman ya. Unifikasi atau resolusi itu digunakan dalam sistem otomatis seperti prolog untuk membuktikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Contohnya misalkan, semua manusia fana. A terbalik yang tadi itu adalah manusia X adalah fana X. Itu adalah nilai X-nya. Fana itu adalah nilai Q-nya.
Lalu ada Socrates adalah manusia. Manusia dalam kurung Socrates. Manusia adalah nilai Q. Jadi kesimpulannya itu Socrates fana. Artinya itulah ada manusia fana. Jadi fana itu X, fana itu Q, Socrates itu X. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya itu adalah penerapan logika orde pertama dalam AI. Pertama itu adalah sistem pakar atau expert system. Itu adalah representasi pengetahuan medis, hukum, ataupun teknik. Lalu ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Itu adalah pemahaman makna kalimat. Lalu ada perencanaan otomatis, automated planning. Jadi itu robot itu bisa membuat keputusan yang sangat logis. Lalu ada prolog atau programming in logic. Itu adalah bahasa pemrograman berbasis logika FOL. Nah, dan juga sekarang juga itu ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu lebih ekspresif daripada logika proporsional, lalu cocok untuk representasi pengetahuan formal, serta dapat digunakan dalam sistem reasoning otomatis. Nah, kekurangannya adalah kompleksitas yang sangat tinggi inferensinya, lalu tidak cocok untuk data yang tidak pasti, dan perlu basis pengetahuan yang lengkap. Jadi kelebihannya itu adalah lebih ekspresif gitu dalam logika proporsionalnya, dan juga untuk pengetahuan formalnya itu lebih cocok untuk dipresentasikan, serta sistemnya itu reasoning itu otomatis, teman-teman. Jadi otomatis semuanya. Dan kekurangannya itu kompleksitasnya itu tinggi referensinya. Nah, nggak cocok banget buat data-data yang nggak pasti. Lalu perlu basis pengetahuan yang sangat luas. Nah, jadi sesudah itu kesimpulannya adalah logika orde pertama itu berpikirnya itu formal, yang membuat komputer jadi bisa memahami dan menalar dunia seperti manusia kita, dan juga bisa menggambarkan objek, hubungan antara objek, serta aturan yang logis dalam mengikatnya. Nah, dalam dunia artificial intelligence ini, FOL menjadi dasar bagi banyak aplikasi nyata, seperti sistem pakar, jadi yang mampu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala, seperti para dokter dan ilmuwan segala macamnya itu bisa menggunakan AI. Lalu juga chatbot yang cerdas seperti GPT memahami struktural kalimat manusia lewat logika sinematiknya dia. Dan juga robot otonom yang dapat merencanakan langkah-langkah logis untuk mencapai tujuan. Nah, dengan logika orde pertama ini, mesin tidak hanya menyimpan data, tapi juga memahami arti di balik data, sehingga mesin juga bisa mengambil keputusan rasional dan terarah seperti manusia. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk penjelasan singkat tentang orde pertama atau FOL ini. Jadi sekian dari saya untuk tugas artificial intelligence representasi ini. Terima kasih.